Shalom, selamat malam kaum pria GKP Sadang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam berkat Tuhan. Mari kita awali ibadah pada saat ini dengan pujian "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Sudah menjadi berkah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala kehidupan ini. Kami bersyukur atas semua yang boleh kami lalui di dalam penyertaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampunilah dosa kami, layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Kami serahkan perenungan firman ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada malam hari ini adalah menghadirkan damai sejahtera. Bahan bacaannya terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mau mendengar firman Tuhan dan belajar melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita bangsa Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Puji syukur kita naikkan kehadirat Allah atas penyertaannya kepada bangsa dan negara kita selama ini. Peringatan kemerdekaan biasanya kita rayakan dengan penuh syukur, dengan penuh kemeriahan, dan dengan penuh sukacita. Namun, hampir kurang lebih 2 tahun ini, sejak kondisi pandemi COVID-19, dengan terpaksa kita harus mengurangi kemeriahan dan kesukacitaan yang biasa kita lakukan. Perlombaan-perlombaan di setiap desa, RT, ataupun tempat-tempat lain yang biasa penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan gelak tawa, penuh dengan kelucuan, dan penuh dengan tepuk tangan. Mungkin saat ini jarang kita temui lagi. Sukacita yang ada kita kurangi. Semua kita lakukan demi menjaga kesehatan kita. Kerumunan kita kurangi, protokol kesehatan kita jaga, dan hal-hal yang mungkin tidak perlu, tidak usah kita lakukan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kondisi semacam ini tidak hanya terjadi di dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan negara tercinta ini saja. Hal-hal yang kita rasakan selama ini, keterbatasan-keterbatasan yang ada, baik dimulai dari aktivitas kita kurangi keluar rumah, kita hanya melaksanakan hal-hal yang sangat penting saja, dan bahkan pekerjaan pun banyak yang dilakukan secara daring atau online. Anak-anak kita belajar dari rumah, dan ada beberapa di antara kita juga mungkin yang melaksanakan WFH atau bekerja dari rumah. Kita merasa terbatas, kita merasa terkungkung, kita merasa hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan secara normal, secara sukacita, tidak bisa kita laksanakan pada saat ini. Kita harus latihan bersabar, karena semuanya kita lakukan demi kebaikan kita. Bahkan tidak jarang kita juga sering terpengaruh oleh berita-berita dari media sosial yang belum tentu kebenarannya. Banyak berita bohong atau berita hoax yang bertebaran, yang di-share dari satu medsos ke medsos lainnya, yang kita mungkin saksikan
di internet, di televisi, dan media-media lainnya. Hal itu sedikit banyak juga mempengaruhi dari psikis kita. Apa yang kita rasakan saat ini dirasakan juga oleh bangsa Israel pada saat pembuangan ke negara Babel. Perikop yang telah kita baca pada saat ini, Kisah Yeremia 29, kalau kita baca secara utuh, adalah kisah pembuangan bangsa Israel ke negara Babel. Bangsa Israel merasakan keterpurukan yang luar biasa. Mereka merasa tidak sebebas di negaranya sendiri. Mereka merasa dijajah, menderita. Mereka tidak bisa melakukan kehidupan secara normal seperti di negara Israel yang terkenal dengan susu dan madunya. Banyak berita-berita yang tidak perlu, atau berita-berita bohong, atau berita-berita yang tidak benar pada saat itu pun disampaikan oleh para nabi-nabi palsu. Bangsa Israel yang ingin segera pulang ke negaranya diberikan dorongan pikiran-pikiran negatif oleh nabi-nabi palsu tersebut. Mereka menjadi tidak sabar. Mereka kurang mengandalkan Tuhan. Mereka menjadi gelisah dan resah. Namun, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Baik tidak membiarkan umatnya terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Melalui utusannya, Nabi Yeremia diutus untuk memberitakan kebenaran dari kehendak Tuhan. Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel melalui surat yang dikirimnya kepada tua-tua bangsa Israel, kepada para imam bangsa Israel. Tuhan mengingatkan mereka untuk mereka berlatih bersabar. Mereka diingatkan untuk jangan mendengarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa mempengaruhi ke arah yang lebih menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Namun sebaliknya, hendaklah mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bangsa Israel diingatkan bahwa pembuangan di Babel ini bukanlah waktu yang singkat. Tuhan mempunyai kehendak yang indah di balik semuanya ini. Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk mereka menetap di sana, untuk mereka membuat tempat tinggal rumah-rumah mereka dengan sukacita, untuk mereka mengusahakan pekerjaan mereka melalui perkebunan, pertanian, untuk menghidupi keluarganya. Dan Tuhan pun mengingatkan mereka untuk mereka di sana pun beristri, beranak cucu, berkembang biak. Mereka di sana menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel untuk mengusahakan kesejahteraan bagi tempat di mana mereka berada. Bukan dengan tingkah laku, dengan perkataan, dengan perbuatan yang tidak baik. Namun bangsa Israel diingatkan, dimanapun mereka berada, hendaklah mereka mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan untuk masyarakat di sekitarnya, untuk negeri yang didiaminya. Dan yang paling penting, bangsa Israel diingatkan untuk senantiasa berdoa, memohon kebaikan dan kesejahteraan bagi tempat mereka, bagi negeri yang mereka diami selama pembuangan, yaitu negeri Babel. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kisah pembuangan bangsa Israel ke negara Babel, yang merasakan hal yang tidak baik, sekarang pun kita rasakan.
Kalau dulu mungkin selama kurang lebih 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, dan kurang lebih 2,5 tahun bangsa kita pun kembali dijajah oleh bangsa Jepang. Pada 17 Agustus 1945, 76 tahun yang lalu, kita telah merdeka. Namun, sejak pandemi ada, kita pun merasakan kembali seperti tidak sepenuhnya merdeka. Apa yang diingatkan Tuhan kepada bangsa Israel, ini juga boleh menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua. Kondisi berat yang kita rasakan saat ini, janganlah kita tambah dengan perbuatan, dengan tingkah laku, tutur kata kita yang mungkin semakin memperburuk suasana, semakin memperburuk kondisi kita, semakin menurunkan imun kita, semakin membawa dampak yang tidak baik bagi anak, istri, keluarga besar kita dimanapun berada. Dampak buruk bagi pekerjaan kita, dampak buruk bagi masyarakat kita. Namun di sini Tuhan Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya. Mari, apapun yang terjadi pada saat ini, pergumulan yang sedang kita rasakan, kita belajar senantiasa untuk menghadirkan damai sejahtera melalui kehadiran kita, melalui sumbangsih pemikiran kita, melalui apa yang bisa kita sampaikan, tutur kata kita yang boleh menghibur, yang boleh memberikan penguatan satu sama lain. Kita boleh melakukan hal-hal yang mungkin dipandang orang remeh. Apapun yang bisa kita lakukan dengan tenaga kita, kita boleh lakukan semuanya itu. Sepenuh hati kita, dengan kasih kita boleh belajar menggunakan kesempatan di dalam kondisi pandemi ini. Kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan ini untuk menjadi saluran berkat, untuk mendatangkan kesejahteraan, untuk mendoakan kebaikan dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik secara pribadi, baik sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai bawahan bagi atasan kita, sebagai karyawan bagi perusahaan atau tempat dimanapun kita bekerja, dan sebagai anggota masyarakat dimanapun kita tinggal. Mari semuanya kita boleh belajar. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mendengarkan apa yang Tuhan peringatkan bagi kita. Kita mohon kekuatan dari Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita boleh mengurangi hal-hal yang negatif dari diri kita, dan kita boleh semakin hari semakin menambahkan hal-hal yang positif, energi yang positif, saling bergandengan tangan untuk kita merenda bersama melewati pandemi yang ada dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi kaum pria yang berkerinduan untuk memberikan dukungan persembahan, persembahan dapat dihimpun dan dimasukkan ke dalam amplop persembahan syukur dengan bertuliskan untuk komisi pria. Bisa dititipkan kepada pengurus komisi pria ataupun pada hari Minggu setelah ibadah. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pemberitaan firman pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yeremia
Tuhan mengingatkan kami juga bahwa dalam kondisi yang seperti ini, kondisi pandemi yang ada, kami boleh tetap bersyukur. Ampunilah kami Tuhan kalau kami banyak mengeluh, kalau kami banyak bersungut-sungut, kami kadang saling menyalahkan satu sama lain, ataupun kami kadang masih merasa paling benar, ataupun kadang kami merasa untuk mencari keuntungan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Ajarkanlah kami saling mengasihi, saling memperhatikan. Ajarkanlah kami saling mendoakan, kami saling bergandeng tangan, kami saling mengusahakan damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang telah mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan telah sertai kami selama 76 tahun dalam kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan senantiasa sertai kami melalui damai sejahtera Tuhan dalam kami melewati setiap pergumulan dalam pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga boleh serahkan persembahan yang telah terhimpun. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini. Tuhan boleh layakkan persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan pula untuk setiap pelayanan yang ada di GKP Sadang. Kami serahkan Bapak Pendeta beserta keluarga. Kami serahkan para penatua beserta keluarga, pengawas perbendaraan beserta keluarga, semua komisi yang ada, koster, bahkan seluruh jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan setiap hal yang boleh dibawa, baik pergumulan kesehatan, pergumulan berkat-berkat pekerjaan, pergumulan masalah keluarga, pergumulan masalah pendidikan, pergumulan hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, maupun dengan rekan pekerjaan dan masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintahan bangsa Indonesia dari tertinggi sampai dengan pemerintahan yang paling rendah. Kami serahkan, kami yakin dan percaya Tuhan berikan kesejahteraan dan damai yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa atas ibadah ini. Kami akan tutup ibadah ini. Kami serahkan doa-doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan boleh sempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kaum pria yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.